Bismillahirrahmanirrahim. Saya Samsul Marif. Di sini saya akan meresum hasil yang telah saya baca dari penjelasan tentang penjelasan dan contoh dari akad gadis syariah, akad mudarabah, akad musyarakah, dan akad murabbahah. Pengertian yang pertama, pengertian mudarabah. Menurut bahasa, kata mudarabah berasal dari ad-darbu fil ard, yaitu melakukan perjalanan untuk berniaga. Menurut istilah fikih, kata mudarabah adalah akad perjanjian antara kedua belah pihak yang salah satu dari keduanya memberi modal kepada yang lain supaya dikembangkan, sedangkan keuntungannya dibagi antara keduanya sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Dalam kitab Ijma, halaman 124, Ibnul Munzir menulis para ulama sepakat bolehnya melakukan qirad, pemberian modal untuk berdagang dengan memperoleh bagian laba dalam bentuk dinar dan dirham. Mereka juga sepakat bahwa si pengelola modal boleh memberi syarat perolehan sepertiga atau separuh dari laba, atau jumlah yang telah disepakati mereka berdua setelah sebelumnya segala sesuatunya sudah menjadi clear atau jelas. Pensyariatan mudarabah, bentuk kerjasama model ini sudah dipraktikkan oleh para sahabat Rasulullah SAW, sebagaimana yang bisa kita ketahui dari Zaid bin Aslam dari bapaknya bahwa ia pernah bercerita dua anak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Abdullah dan Ubaidullah, keluar pergi bersama pasukan menuju negeri Irak. Tatkala mereka kembali dari sana, melewati Abu Musa al-Musyari yang sedang menjabat sebagai amir gubernur di Basrah. Setelah ia mengucapkan selamat datang dan menyambutnya, kemudian berkata kepada mereka berdua, "Kalau saya tetapkan sesuatu urusan untuk kalian yang sangat bermanfaat bagi kalian, tentu aku mampu menetapkannya." Kemudian ia melanjutkan, "Baik, di sini ada sebagian harta kekayaan Allah. Saya bermaksud hendak mengirimnya melalui kalian kepada Amirul Mukminin, yaitu saya pinjamkan kepada kalian berdua, lalu boleh kalian belikan barang dagangan dari Irak ini, kemudian dijual di Madinah. Lalu modal pokoknya kalian serahkan kepada Amirul Mukminin, sedangkan labanya untuk kalian berdua." Mereka berdua menjawab, "Kami ingin melaksanakannya." Lalu adapun orang yang mengembangkan modal mudarabah di sini harus amanah. Mudarabah hukumnya jaiz atau diperbolehkan baik secara mutlak maupun muqayyad, terikat atau bersyarat, dan pihak pengembangan modal tidak mesti menanggung kerugian kecuali karena sikapnya yang melampaui batas dan menyimpang. Ibnul Munzir menegaskan para ulama sepakat bahwa jika pemilik modal melarang pengembangan modal melalui jual beli secara kredit, lalu ia melakukan jual beli secara kredit, maka ia harus menanggung resikonya. Setiap usaha yang dilakukan adalah untuk mendapatkan keuntungan. Demikian juga dengan mudarabah. Namun dalam mudarabah, pendapatan keuntungan itu disyaratkan dengan 4 syarat. Yang pertama, keuntungan khusus untuk kedua pihak yang bekerja sama, yaitu pemilik modal, investor, dan pengelola modal. Seandainya sebagian keuntungan disyaratkan untuk pihak ketiga, misalnya dengan menyatakan mudarabah dengan sepertiga keuntungan untukmu dan sepertiga keuntungan untukku, dan sepertiga lagi untuk istriku atau orang lain, maka tidak sah, kecuali disyaratkan pihak ketiga itu mengelola modal tersebut sehingga menjadi qirad bersama dua orang. Seandainya dikatakan separuh keuntungan untukku dan separuh untukmu, namun separuh dari bagianku untuk istriku, maka ini sah karena ini akad janji hadiah kepada istri. Yang kedua, pembagian keuntungan untuk berdua tidak boleh hanya untuk satu pihak saja. Seandainya dikatakan, "Saya bekerja sama mudarabah denganmu dengan keuntungan sepenuhnya untukmu," maka yang demikian ini menurut mazhab Syafi'i tidak sah. Dan yang ketiga, keuntungan harus diketahui secara jelas. Yang keempat, dalam transaksi tersebut ditegaskan prosentase tertentu bagi pemilik modal, yakni investor dan pengelola, sehingga keuntungannya dibagi sebagaimana telah ditentukan prosentasinya, seperti setengah, sepertiga, atau seperempat apabila ditentukan nilainya. Contohnya jika dikatakan kita bekerja sama mudarabah dengan pembagian keuntungan untukmu 1 juta dan sisanya untukku, maka akad mudarabah demikian ini tidak sah. Demikian juga bila tidak jelas prosentasi
prosentasenya seperti sebagian untukmu dan sebagian lainnya untukku. Yang kedua adalah ada pengertian akad musyarakah. Apa itu akad musyarakah? Akad musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak yang saling memberikan kontribusi berupa dana untuk membangun sebuah usaha dengan keuntungan dan risiko yang akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Jadi musyarakah itu adalah akad yang dilakukan oleh dua orang menggabungkan modal dengan kesepakatan bersama. Perbedaan akad musyarakah dan mudharabah, yang pertama, kalau musyarakah kedua pihak merupakan pemilik modal. Kalau mudharabah, pihak pertama adalah pemilik modal sedangkan pihak kedua adalah pengelola modal. Yang kedua, kerugian akan ditanggung bersama sesuai jumlah kontribusi dan kesepakatan. Kalau mudharabah, pemilik dana akan menanggung kerugian yang tidak disebabkan oleh pengelola. Pemilik modal dapat terlibat dalam pengelolaan bisnis sesuai kesepakatan bersama. Kalau mudharabah, pemilik modal tidak ikut serta dalam pengelolaan bisnis. Keempat, ada aset merupakan milik bersama kedua mitra usaha. Mudharabah, aset merupakan milik pemilik modal. Yang kelima, musyarakah, modal dapat berupa uang atau harta benda yang dapat dinilai dengan keuangan. Dapat dengan uang. Maaf, yang keempat itu ada aset merupakan milik bersama kedua mitra usaha. Mudharabah, aset merupakan milik pemilik modal. Yang kelima, modal dapat berupa uang atau harta benda yang dapat dinilai dengan uang. Mudharabah, jenis modalnya hanya uang tunai. Yang keenam, keuntungan akan dibagi menurut kontribusi dan kesepakatan. Menurut mudharabah, modal akan dikembalikan oleh pengelola kepada pemilik modal dan keuntungan akan dibagi menurut kesepakatan. Hukum musyarakah adalah salah satu bentuk kerjasama ekonomi yang dianjurkan dalam Islam. Namun adapun jenis-jenis musyarakah, akad musyarakah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu syirkah uqud dan amlak. Berikut penjelasannya. Syirkah uqud merupakan akad antara dua pihak atau lebih dalam hal dengan cara menggabungkan harta mereka untuk suatu bisnis. Syirkah jenis ini dibagi lagi menjadi beberapa bentuk, yakni al-in'an, syirkah antara dua pihak atau lebih yang bekerjasama dengan menyetor modal dalam jumlah berbeda-beda untuk kemudian membagi keuntungan yang ada berdasarkan besaran modal masing-masing. Syirkah amal atau syirkah abdan, kerjasama antara dua orang yang biasanya berprofesi sama untuk mengerjakan sebuah proyek pekerjaan. Mufawadah, akad musyarakah antara dua pihak memberikan modal sama untuk kemudian tiap-tiap keuntungan maupun kerugian dibagi menjadi dua secara rata. Syirkah wujuh, kolaborasi antara pemilik dana dengan pihak memiliki kredibilitas sehingga kerjasama ini didasarkan atas wibawa para anggota. Keuntungan dan kerugian yang timbul akan dibagi berdasarkan negosiasi para pihak. Kedua ada syirkah amlak. Syirkah amlak terjadi bukan karena akad, melainkan karena kehendak untuk memiliki harta bersama. Syirkah ini dibagi menjadi dua bentuk. Syirkah ikhtiyariyah terjadi atas kehendak masing-masing pihak yang bekerja sama. Yang kedua ada syirkah ijbariyah, terjadi secara otomatis karena keadaan tertentu. Misalnya pembagian warisan yang menyebabkan kepemilikan bersama sebuah aset. Syarat-syarat musyarakah. Selain rukun Anda juga perlu memperhatikan syarat-syarat musyarakah sebagai berikut. Yang pertama, perikatan dapat diwakilkan sesuai izin masing-masing pihak. Kedua, presentase pembagian keuntungan diketahui para pihak ketika melangsungkan akad. Ketiga, keuntungan ditentukan dalam bentuk presentase bukan dalam jumlah pasti. Contoh akad musyarakah yang saya cantumkan di sini ada dua. Pembiayaan modal kerja bank. Bank akan berperan sebagai pihak pemberi modal, sahibul mal, yang akan melihat kelayakan suatu bisnis sebelum diberi pembiayaan. Selanjutnya, bank akan meneliti perkembangan bisnis itu secara berkala agar keuntungan yang diperoleh murni berasal dari bisnis nasabah. Yang kedua ada kerjasama usaha bagi hasil. Kerjasama bagi hasil dilakukan dengan meminta investor menanamkan modalnya dalam pengembangan suatu bisnis.
Nantinya akan dibuat kesepakatan mengenai bagian keuntungan yang akan diperoleh investor. Adapun gadai syariah. Apa itu gadai syariah? Pengertian secara bahasa, gadai diartikan sebagai al-subut dan al-habs, yaitu penetapan dan penahanan secara istilah. Terdapat beberapa pendapat mengenai definisi rahn di antaranya. Yang pertama, azhar basyirran, gadai. Sebagai perbuatan menjadikan suatu benda yang bernilai menurut pandangan syar'a sebagai tanggungan uang di mana adanya benda yang menjadi tanggungan itu di seluruh atau sebagian utang dapat diterima. Yang kedua itu ada gadai, akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang. Ketiga, gadai suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam utang piutang. Adapun menurut hukum adat, menyerahkan tanah untuk menerima sejumlah uang secara tunai dengan ketentuan si penjual penggadai tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menembusnya kembali. Pengertian murabbahah. Pengertian murabbahah adalah akad dalam syariah Islam yang menetapkan harga produksi dan keuntungan ditetapkan bersama oleh penjual dan pembeli. Sehingga skema akad murabbahah adalah transparansi penjual kepada pembeli. Pembiayaan murabbahah membuat pembeli mengetahui harga produksi suatu barang dan besaran keuntungan penjual. Apa saja hukum adapun dasar hukum murabbahah dari Al-Qur'an dan ijma para ulama berfatwa Dewan Syariah Nasional nomor 4 DSN MUI 2000 mengenai murabbahah adalah penjualan barang yang menekankan harga beli kepada pembeli dan pembeli bersedia membeli dengan harga lebih tinggi sebagai perolehan keuntungan penjual. Keunggulan akad murabbahah yaitu transaksi murabbahah lebih transparan antara penjual dan pembeli. Yang kedua, mengutamakan kepentingan dua pihak. Tiga, menggunakan sistem balas jasa bukan bunga. Adapun keuntungan bisa dinegosiasikan, angsuran dibayar sesuai kesepakatan, dan yang terakhir bisa digunakan untuk kegiatan konsumtif dan produktif. Jenis-jenis murabbahah dengan pesanan. Jenis murabbahah yang pertama, murabbahah dengan pesanan. Transaksi murabbahah dengan pesanan dilakukan setelah produk yang dipesan pembeli diperoleh oleh penjual. Jadi skema akad murabbahah adalah pembeli memesan barang terlebih dahulu, kemudian penjual memproduksi atau membeli dari supplier, lantas dijual kepada pembeli dengan transparansi harga. Kedua, dari jenis murabbahah itu ada murabbahah tanpa pesanan. Jenis murabbahah berikutnya adalah murabbahah tanpa pesanan. Jenis akad ini merupakan transaksi murabbahah dilakukan secara langsung tanpa menunggu pemesanan barang karena produk telah tersedia. Contoh akad murabbahah, yakni Adi adalah seorang pengusaha yang ingin membeli rumah dari Pak Sutaji, sang pemilik rumah. Pak Sutaji menerangkan bahwa harga beli rumah tersebut adalah senilai 300 juta dan menjualnya seharga 500 juta, sehingga keuntungannya 200 juta. Namun Adi melakukan penawaran agar keuntungan Pak Sutaji sebesar 150 juta sehingga harga jualnya 450 juta. Pak Sutaji menerima penawaran tersebut sehingga mereka berdua pun sepakat harga murabbahah rumah tersebut adalah 460 juta dengan angsuran 7,5 juta per bulan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.